Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Karim, tumpuan segala hajat. Jangan dilampaui niat tujuanmu kepada selainnya, karena Al-Karim tidak dapat dilampaui oleh sembarang harapan. Orang yang masih dalam perjalanan sangat ingin untuk cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terpesona melihat keadaan orang-orang yang telah sampai. Kadang-kadang timbul rasa tidak sabar untuk ikut sama sampai kepada tujuannya. Perasaan tidak sabar akan menimbulkan harapan atau cita-cita agar ada seseorang yang dapat menolong mengangkatnya. Orang yang diharapkan itu mungkin terdiri dari mereka yang telah sampai, atau mungkin juga dia menaruh harapan kepada wali-wali gaib dan malaikat-malaikat. Maksud dan tujuannya tidak berubah, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam mencapai maksud itu sudah diselingi dengan harapan kepada selainnya. Ini bermakna, sifat bertawakal dan berserah dirinya sudah bergoyang. Sebelum dia terjatuh, hikmat ini menariknya supaya berpegang kepada Al-Karim. Walau kepada siapapun diletakkan harapan, namun, harapan dan orang berkenaan tetap mencari Al-Karim. Tidak ada harapan dan cita-cita yang dapat melepasi Al-Karim. Al-Karim adalah salah satu dari Asmaul Husna. Nama ini memberi pengertian istimewa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Karim bermaksud, 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa diminta. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sebelum diminta. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi apabila diminta. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bukan karena permintaan, tetapi cukup sekedar harapan, cita-cita dan angan-angan hamba-hambanya. Dia tidak mengecewakan harapan mereka. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi lebih baik daripada apa yang diminta dan diharapkan oleh para hambanya. 7. Allah yang Maha Pemurah tidak mengundat dalam pemberiannya. Tidak dikira berapa banyak diberinya dan kepada siapa dia memberi. 8. Paling penting, demi kebaikan hambanya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dengan bijaksana, dengan cara yang paling baik, masa yang paling sesuai dan paling bermanfaat kepada si hamba yang menerimanya. Sekiranya para hamba mengenali Al-Karim, niscaya permintaan, harapan dan angan-angan tidak tertuju kepada yang lain melainkan kepadanya. Allah Al-Karim menciptakan makhluk dengan kehendaknya, tanpa ada kaitan dengan sebarang permintaan, cita-cita atau harapan sesiapapun. Dia menentukan dan menetapkan hukum pada setiap kejadiannya dengan kehendaknya juga. Dia menyediakan segala keperluan makhluknya, dan mempermudahkan makhluknya memperolehi rezeki masing-masing. Dengan kehendaknya juga, tidak ada sesuatu yang campur tangan dalam urusannya membagikan kebaikan kepada makhluknya. Manusia terhijab memandang kepada kemurahan Al-Karim oleh sikap mereka sendiri. Mereka menerima sesuatu kebaikan Al-Karim sebagai perkara semula jadi, sehingga mereka lupa perkara yang mereka anggap sebagai semula jadi itu sebenarnya dijadikan. Tidak ada sesuatu kebetulan pada urusan Tuhan. Tuhan mengatur sesuatu dengan rapi, kemas dan sempurna, tiada kecacatan dan tidak ada kebetulan. Pergantian siang dengan malam, perubahan cuaca, keberkesanan sistem sebab akibat adalah karunia Al-Karim untuk manfaat makhluknya, tanpa sesiapa meminta dia berbuat demikian. Sistem perjalanan darah, pernafasan, dan semua yang ada dengan manusia adalah karunia Al-Karim yang memberi tanpa diminta. Manusia tidur malamnya dan dibangunkan oleh Al-Karim pada siangnya tanpa diminta. Al-Karim menaburkan ikan-ikan di laut sebagai makanan manusia tanpa diminta. Al-Karim menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman tanpa diminta. Tidak dapat dinilai betapa besar dan banyaknya nikmat yang disediakan oleh Al-Karim untuk makhluknya tanpa mereka meminta. Makhluk berbangsa manusia adalah yang paling banyak menikmati kemurahan Al-Karim. Makhluk yang tidak dibekalkan nafsu dan akal tidak tahu meminta. Mereka menerima apa saja yang Al-Karim sediakan buat mereka. Manusia yang dibekalkan nafsu dan akal, selain menerima segala nikmat yang disediakan oleh Al-Karim tanpa mereka mengajukan permintaan, mereka juga mempunyai keinginan, harapan, cita-cita dan angan-angan. Dalam banyak perkara yang mereka inginkan, mereka ajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Karim bukan sekedar memberi apa yang diminta, malah Dia memberi juga apa yang dicita-citakan,
diharapkan dan angankan. Al-Quran mengingatkan manusia supaya mengenang nikmat kebaikan dan kemurahan Allah Al-Karim. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin? Ayat 13, Surah Ar-Rahman. Ayat di atas diulang sebanyak 31 kali dalam satu surah saja, yaitu Surah Ar-Rahman. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, yang dipikulkan tanggung jawab pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan nikmat, rahmat, belas kasihan dan kasih sayangnya, yang mana satu yang mau kalian dustakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan yang sama sebanyak 31 kali. Tiang Arasy bergetar sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ajukan pertanyaan ini kepada para malaikat yang menanggung Arasy. Apakah tidak hancur hati kamu mendengar pertanyaan Tuhan ini? Makhluk bangsa jin yang beriman menyambut pertanyaan Tuhan ini dengan jawaban, "Ya Tuhanku, tidak ada sesuatu pun dari karunia Engkau, ya Rabbana, yang dapat kami dustakan." Allah, Ar-Rahman, Al-Karim, kepada siapa lagi hendak kamu ajukan permintaan? Kepada siapa lagi hendak kamu sandarkan harapan? Bukankah Dia telah berfirman, Ia telah menetapkan atas dirinya memberi rahmat. Ayat 12, Surah Al-An'am. Kontohilah sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa bergantung kepada Al-Karim dan tidak kepada yang lain. Beliau alaihissalam menolak pertolongan yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau alaihissalam yakin bahwa Allah Al-Karim tidak akan membiarkannya. Penyerahan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Al-Karim tidak sia-sia. Kami berfirman, "Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera atas Ibrahim." Ayat 69, Surah Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Karim, menerima penyerahan penuh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Dia melindungi hambanya yang bertawakal itu. Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah, "Aku akan membawanya kepadamu dalam sekelip mata." Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah ia, "Ini ialah dari limpahan karunia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya." Dan, sebenarnya, sesiapa yang bersyukur, maka faedah syukurnya itu, hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidak menjadi masalah kepada Allah karena sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, lagi Maha Pemurah. Ayat 40, Surah An-Naml. Al-Karim yang menyejukkan api dari membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Dia jugalah yang membawa Balkis dan istananya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karunia Al-Karim tidak dapat diukur dan disekat. Dia memberi terlalu banyak karena Dia sangat pemurah, wahai Tuhan kami. Walau bagaimana banyak sekalipun kami menyebut kebaikan Engkau, namun Ia tetap tidak mencukupi. Ampunilah kami lantaran kelemahan kami, menyatakan syukur yang selayaknya kepada Engkau. Semoga faham.